Nama saya Ridho Alamsyah, saya Presiden Mahasiswa di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Nama saya Yusuf El Pasagala, Fakultas Ekonomi di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan sebagai Menteri Eksternal. Nama saya Ahmad Azmi, saya berasal dari Fakultas IP Jurusan Bahasa Inggris, yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Presiden Mahasiswa di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Tentu kesan-kesan yang saya dapatkan selama di UMN Al-Wasliyah ini cukup menarik ya. Dimana memang awalnya ketika saya masuk UMN Al-Wasliyah ini saya tidak pernah menyangka bahwa saya bahkan bisa jadi seperti sekarang gitu kan, menjadi presiden di kampus. Ini kita bicara perihal di wadah organisasi aja gitu ya. Karena ketika saya masuk di UMN, saya masih buta gitu, bingung mau harus ngapain. Tapi ketika saya mengenal organisasi intrakampus, saya ikut, dulu saya di BEM Hukum, sekarang jadi BEM Unip, ya cukup menarik pengalaman ini. Selain itu kesan-kesannya juga ketika mengemban perkuliahan di kelas gitu kan, dosennya cukup humble dan tenaga pendidiknya juga berkompeten lah dalam bidang ilmu masing-masing begitu. Kalau kesan dan pengalaman berkuliah di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan ini banyak ya. Kalau bicara pengalaman dan kesan yang dimana sehingga saya dapat bisa jadi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan seperti saat ini, banyak pengalaman dan kesan yang saya dapat di kampus tercinta ini, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Salah satunya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi internal maupun eksternal. Kalau kesan saya sih semenjak udah 4 tahun ini kuliah di UMN Al-Wasliyah Medan, ya yang saat ini saya rasakan itu banyak, terlebih dalam menunjang fasilitas dan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan ini kan gitu. Salah satu contoh adalah banyaknya kegiatan yang bisa didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa, berkhususnya untuk mahasiswa baru yang sekarang nih ya, nanti akan datang kan, untuk menunjang karir mereka kan begitu. Macam kayak sekarang ini UMN Channel kan bisa jadi tempatnya belajar adik-adik nanti untuk bisa belajar tentang bagaimana menjadi sebuah pembawa acara ataupun kameramen dan lain-lain sebagainya kan begitu. Nah, dan terlebih lagi sekarang ini adanya UMN itu saat ini itu dalam konteks Sumatera Utara adalah kampus nomor 2 yang mengikuti peserta paling banyak dalam program Kampus Merdeka. Kan begitu. Ya alhamdulillah saya juga salah satu termasuk peserta yang mengikuti program Kampus Merdeka, yaitu Kampus Mengajar. Nanti juga adik-adik sekalian juga bisa mendapatkan program seperti itu ketika mereka sudah masuk di UMN Al-Wasliyah Medan. Pokoknya kalau udah masuk, udah inilah, nggak perlu ditakutkan lagi lah kan gitu. Udah semuanya udah enak lah kan gitu. Wah, tentu kalau bicara menarik tentu banyak ya. Cuman tidak mungkin saya sebutkan keseluruhannya. UMN Al-Wasliyah ini cukup menarik sebab kampus, satu-satunya kampus yang di awal pendiriannya itu ya tujuannya itu untuk bervisi kerakyatan gitu. UMN Al-Wasliyah hadir itu menjawab tantangan bahwa dahulu ketika orang tua ingin mengkuliahkan anaknya dan takut dengan biaya yang cukup besar, UMN Al-Wasliyah hadir menjawab tantangan itu ketika itu. Dan sampai hari ini juga UMN Al-Wasliyah konsisten dalam hal penerimaan mahasiswa baru terus-menerus bertambah begitu kan. Dosen-dosen atau tenaga pendidik dan pengajarnya itu sudah rata-rata melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya ada yang belum doktor, sudah didoktorkan gitu dengan dibantu UMN Al-Wasliyah, dan ini sangat berdampak bagi pembelajaran yang didapat oleh mahasiswa-mahasiswa. Secara fasilitas, UMN Al-Wasliyah hari ini memang sudah jauh berbeda ketika saya awal-awal masuk kuliah dulu gitu. Sekarang sudah banyak perubahan dari segi fasilitas, terutama wifi, olahraga, belajar mengajar, contohnya Infocus dan lain-lain, fasilitas organisasinya di kampus gitu. Dan satu lagi, UMN Al-Wasliyah ini sekarang sudah menjadi kampus, satu-satunya kampus yang go digitalisasi di Sumatera Utara khususnya. Karena kampus-kampus lain kita lihat memang belum ada begitu yang sereaktif UMN Al-Wasliyah, yang sampai hari ini juga telah menghadirkan misalnya UMN Channel gitu. Ini cukup inovatif lah, dan ini menjawab tantangan zaman bahwa di masa pandemi ini kampus itu tidak berhenti dalam mengedukasi gitu kan, memberikan gagasan,
Nah, UMN Al Wasliyah ini adalah kampus milenial dan juga insya Allah UMN Al Wasliyah bisa menjadi kampus terbaik di Sumatera Utara bahkan di Indonesia nanti begitu. Bicara hal menarik tentang kampus Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah Medan ini banyak ya, yang dimana Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah ini adalah salah satu kampus yang termasuk kampus swasta yang terbaik lah di Sumatera Utara, yang dimana saat ini akreditas kita akreditas yang baik, juga mendapat predikat yang sebagai kampus swasta terbaik di Sumatera Utara, yang memiliki tokoh-tokoh pengajar yang sangat luar biasa, yang dimana udah banyaknya dosen-dosen yang memiliki gelar doktor kan seperti itu. Berarti dari situ kita udah melihat naiknya jenjang kualitas dari kampus kita tercinta ini, terus yaitu Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah Medan ini. Ya, kalau pesan untuk adik-adik yang baru menyelesaikan sekolah menengah atas, yang sekarang ingin melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi kan seperti itu. Kenapa harus memasuki Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah Medan ini? Yang dimana kalau adik-adik masuk di kampus Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah Medan ini, saya rasa tidak akan menyesal, karena banyak yang kita dapatkan pembelajaran ya di universitas ini. Ya, salah satunya yang saya katakan tadi, dosen-dosennya sudah termasuk dosen-dosen yang berkualitas, yang sudah hampir memenuhi doktor kan seperti itu, yang dimana membuktikan bahwa universitas ini adalah sebagai universitas yang berkualitas tinggi, yang dimana seperti motonya universitas unggul, berkualitas dan islami kan seperti itu. Kalau bagi saya pribadi sih yang menarik kampus UMN itu fasilitasnya itu dalam menunjang belajar, karena saya juga ke UMN ini kan untuk belajar ya sebenarnya kan, bukan untuk main-main kan gitu. Ya, salah satu contohnya itu dalam brosur-brosur UMN itu yang menyediakan fasilitas wifi, lab dan segala macam itu adalah yang betul. Jadi nggak PHP untuk adik-adik kan gitu, karena kan juga mereka yang takutkan itu nanti PHP begini kan gitu. Jadi kalau udah namanya di UMN itu tidak ada lagi kata pemberi harapan palsu, tapi pemberi harapan kenyataan kan gitu. Ada belajar komputer gratis, jadi adik-adik yang dia kurang paham tentang pengetik-ngetikan Word, Office, Excel dan lain-lainnya untuk mengetikkan skripsi, nggak masalah, belajar aja di UMN. Nanti ada tempat ruang lab komputer menyediakan belajar komputer gratis sampai tamat, sampai bisa. Pokoknya kalau udah pandai ngetik skripsi udah gampang lah itu. Karena dalam akreditasi kita ini udah akreditasinya baik sekali UMN. Jadi seperti kemarin dalam akreditasi itu penilaiannya tidak ada lagi ABC, tapi sudah dalam kategori baik sekali kan begitu. Nah, terus juga untuk adik-adik yang sedih karena tidak lulus untuk masuk ke negeri, nggak usah takut. UMN itu udah bertaraf macam negeri juga kok kan gitu. Uang kuliahnya juga murah, lebih murah lagi kan gitu. Terus juga program kegiatannya udah gimana dibilangnya? Udah di atas rata-rata lah, karena kita udah masuk ke dalam menuju ke internasional. Apalagi juga di LP2M-nya penelitiannya itu kan udah kerjasama dengan instansi-instansi nasional maupun internasional. Jadi nggak usah lagi yang ditakutkan kan gitu. Pokoknya masuk aja, daftar, nanti nikmati fasilitas-fasilitas yang ada yang sesuai dengan apa yang diberikan di brosur gitu. Semuanya nyata lah, nggak ada hoax-hoax yang ada. Pokoknya semua real.